Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Dwi Severani, peserta Latsar CPNS Kota Tangerang Selatan, angkatan 59 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Pada agenda 1 kali ini terdapat 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua, ada analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, ada kesiapsiagaan bela negara. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ada 4 konsensus dasar negara kita, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga ada NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah lambang-lambang negara. Bendera negara kita adalah bendera merah putih yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lalu kita masuk ke dalam nilai-nilai bela negara. Terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Masuk ke dalam sistem administrasi NKRI atau Sankri. Bentuk negara kita adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, di mana presiden yang memimpin suatu negara. Adapun landasan idealnya Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Pertama ada perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu meliputi perubahan dari individu, keluarga, masyarakat pada level lokal, regional, nasional, maupun global. Cara menyikapi perubahan tersebut adalah dengan segala kemampuan dan mengembangkan potensi yang kita miliki dan juga memperhatikan modal insani. Modal insani ini merupakan modal intelektual, sosial, ketabahan, etika moral, dan modal kesehatan, fisik yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Selanjutnya adalah isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan penyelesaiannya juga harus diselesaikan menggunakan cara sekarang. Adapun contoh isu kontemporer yang saat ini terjadi adalah korupsi, narkoba, proxy war, terorisme atau radikalisme, money laundry atau pencucian uang, dan mass communication. Lanjut kita masuk ke dalam teknik analisis isu tentang masalah isu kontemporer. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan isu kritikal, meliputi isu yang terjadi saat ini, isu yang berkembang, dan isu yang potensial akan berkembang di masa depan. Yang kedua adalah teknik tapisan isu, dengan mempertimbangkan aktual, kehalayakan, problematika, dan juga kelayakan. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang teknik analisis isu. Di sini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah APKL atau USG, SWOT, dan juga Fishbone. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga
yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke kemampuan awal bela negara. Di sini ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Dan yang ketiga adalah memiliki etika, etiket, dan juga moral. Selanjutnya ada kegiatan bela negara. Di sini terdapat 5 kegiatan bela negara. Yang pertama adalah PBB dan tata cara upacara. Yang kedua adalah kewaspadaan dini. Yang ketiga adalah keprotokolan. Yang keempat adalah membangun tim. Yang kelima adalah CM dan SBN atau Cakra Malam dan juga API Semangat Bela Negara. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.